Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Anak-anak ibu, sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah agar pembelajarannya kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan. Berdoa mulai, selesai. Alhamdulillah, anak-anak, kita masih dalam materi pembelajarannya kita, yaitu materi pembelajaran IPS di kelas 7 semester ganjil ini. Ayo, sebelum belajar kita persiapkan alat tulis menulisnya. Anak-anak ibu sekalian, kita masih di bab kedua, interaksi sosial dan lembaga sosial. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ibu berharap anak-anak mampu menjelaskan pengertian lembaga sosial dan anak-anak mampu menyebutkan fungsi lembaga sosial. Anak-anakku, materi kita tentang masalah lembaga sosial. Di sini kita akan masuki masalah pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial itu merupakan setiap lembaga yang diciptakan maupun dibentuk dengan didasari tujuan yang mulia, berwujud kepentingan masyarakat. Lembaga sosial itu juga anak-anak juga bisa diartikan sebagai suatu lembaga yang memiliki tujuan guna memperlancar dan juga mempermudah berbagai aspek kehidupan masyarakat yang terdapat di sekitarnya. Anak-anak ibu, lembaga sosial itu juga bisa diartikan sebagai suatu lembaga yang memiliki tujuan guna memperlancar dan juga mempermudah berbagai aspek kehidupan masyarakat yang terdapat di sekitarnya. Jadi pengertian lembaga sosial ini sebenarnya anak-anak seperti ini bisa kita tarik kesimpulan sebagai setiap lembaga maupun organisasi baik resmi ataupun tidak resmi yang diciptakan atau dibangun atas landasan sosial serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam masyarakat. Anak-anak, lembaga sosial itu memiliki peran sebagai lembaga pembentuk, pemersatu, pendidik, penghukum, pemerintah, dan juga sekaligus pengayom masyarakat yang terdapat di sekitar lembaga sosial tersebut. Yuk, di sini kita lihat yang selanjutnya menurut para ahli pengertian dari lembaga sosial, yaitu lembaga sosial itu ada beberapa pendapat menurut ahlinya, itu bisa kita lihat di sini, yaitu yang pertama menurut W. Hamilton, bahwa lembaga sosial itu adalah cara hidup kelompok yang jika dilanggar akan mendapat berbagai tingkat sanksi. Kemudian yang kedua, menurut Robert McClever, lembaga sosial itu adalah suatu prosedur telah diciptakan untuk mengatur hubungan manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian ada juga menurut Leopold van Wees, bahwa lembaga sosial itu adalah jaringan proses interpersonal dan juga antar kelompok yang berfungsi untuk menjaga hubungan dan juga pola-pola yang sesuai dengan minat dan kepentingan masyarakat dan kelompoknya. Yuk, lanjutin lagi yang keempat menurut Charles L. Hunt. Lembaga sosial itu di sini sistem norma-norma sosial dan juga hubungan yang menyatukan nilai-nilai hubungan nilai dan prosedur-prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat. Lanjut berikutnya lagi anak-anak ibu sekalian, bahwa yang namanya lembaga sosial itu menurut Kunchoro-Ningrat, bahwa lembaga sosial itu adalah satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan di dalam masyarakatnya. Kemudian menurut Sujono Sukanto, di sini lembaga sosial itu tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan adanya suatu keteraturan. Nah, kita lihat di sini fungsi lembaga sosial. Baiklah anak-anak, kita lihat di sini pada dasarnya fungsi lembaga sosial yang pertama memberikan pedoman bagaimana harus bersikap atau bertingkah laku pada anggota-anggota masyarakat. Lembaga sosial di sini berfungsi untuk memberi pedoman, bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah yang muncul atau berkembang di dalam lingkungan masyarakat, termasuk menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya.
Anak-anak ibu, lembaga sosial ini memberikan arahan kepada setiap anggotanya bagaimana seharusnya berbuat sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Ya, yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Nah, bagaimana lembaga sosial itu? Yang dimaksudkan adalah untuk menghimpun dan juga mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi di dalam masyarakat. Kemudian, lembaga sosial itu bermaksud untuk menghimpun juga dan mempersatu anggotanya dan agar tercipta integrasi di dalam masyarakat tersebut, ya anak-anak ya. Jadi lembaga sosial ini bisa mempersatukan ya antara yang satu dengan yang satunya lagi di dalam suatu masyarakat. Apabila dalam suatu lembaga sosial sudah tidak ada lagi perilaku-perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka dapat dikatakan telah terjadi disintegrasi. Ya, paham anak-anak di sini? Ya, kita lihat kembali. Lembaga sosial ini mengatur berbagai aktivitas masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang serasi dan juga harmonis. Anak-anakku, yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Lembaga sosial di sini berfungsi untuk memberikan pedoman untuk mengadakan pengendalian sosial atau kontrol sosial kepada masyarakatnya. Itulah fungsi daripada lembaga sosial, bahwa dia akan memberikan pedoman dan mengadakan pengendalian di dalam masyarakat. Artinya, lembaga sosial ini juga sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Kita ketahui bahwa masyarakat itu majemuk ya. Mereka mempunyai yaitu tingkah laku masing-masing di dalam masyarakat tersebut. Sehingga kita memerlukan yaitu yang namanya lembaga sosial. Alhamdulillah, materi kita pada pagi hari ini Ibu akhiri tentang masalah yaitu lembaga sosial ya, tentang masalah pengertian dan juga fungsi-fungsi dari lembaga sosial. Minggu depan materinya akan Ibu lanjutkan kembali. Sebelum Ibu akhiri, anak-anak tetap jaga kesehatannya ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.